warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ba'du. Rencang-rencang cecen kepetung malih saling kula guru de acis ahdi Zugur Amri. Dinten puniki kepetung serang dan seorang aktor Kang Takin sing sampun lambat Siap. boten kepetuk. Sing pas ini ning acara bukan ngalur ngidul BNN kan. BNN. BNN Siap. bukan ngalur ngidul. Nah, Kang Takin sehat Kang Takin? Alhamdulillah, Kang. Sehat-sehat. Sibuk terus ya. Ya, dibilang sibuk sih enggak sebetulnya, Kang. Hanya mencari kesibukan. Betul. Ngeliput TWI aman ya? Ya, kalau organisasi sih ya berjalan terus lah gitu. Kalau itu kan sudah artinya kalau PWI hanya sebagai wadahnya saja lah gitu kan. Kan teman-teman juga sudah paham, sudah banyak yang paham lah tentang itu. Gitu. Hari ini kita akan ngobrol sama Kang Takin di BNN, bukan ngalur ngidul. Bagaimana cerita beliau di jurnalistik dari satu media ke media yang lain, dan ternyata beliau adalah salah satu aktor teater Wong Kita. Bagaimana prosesnya, dan kita akan kupas sekilas tentang Kang Takin dengan posisi yang katakanlah sudah satu dekade mendalami dua bidang ini ya. Ya kurang lebih segitu. Lebih. Kurang lebih lah. Nah, Kang Takin kan pernah menjadi aktor ya. Jadi aktor Pernah. dengan pementasan teater, beberapa kali pentas segala macam, dari bentuk realis, surrealis, bahkan absurd. Dari pentas satu panggung ke panggungnya lain. Bagaimana proses awal Kang Takin masuk di teater Wong Kita? Awalnya sih masuk teater Wong Kita itu nggak sengaja sebetulnya gitu kan. Nggak sengaja. Nggak sengaja itu. Awalnya karena ya dulu di lingkungan kita kan, di tempat main kita, tempat nongkrong kita itu sering ngedengar-dengar gitu. Wah, ada latihan teater nih. Wah, ada yang memang teman-teman di situ juga sudah beraktivitas lah kan di Wong Kita dulunya. Karena seringnya mendengar itu jadi pengen tahu nih gitu tuh. Apa sih Wong Kita itu gitu kan. Ya akhirnya cobalah kita untuk ikut. Pas ada kumpul katanya, ayolah saya coba ikut dengan salah satu kawan saya yang juga kayaknya tertarik sih dia awalnya ke sana itu. Akhirnya saya coba datang, coba mengikuti, dan ya alhamdulillah ketemu dengan senior kita dan guru kita, kakang kita, Kang Ahdi gitu di sana awal mula itu ya. Ketemunya karena kita sama-sama ahli hisab waktu itu. Ya. Karena ahli hisab jadi kita keluar dari ruangan dan ya sebat dulu lah gitu di situ. Gara-gara korek jadi korek ya. Betul kan. Ya. Saat itu rencana CCM ini menarik juga ya, dari proses peminjaman korek akhirnya berkelanjutan sampai sekarang itu ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu kalau kita ketemu sama perempuan, dan ketika ketemu Kang Takin yang saya ingat adalah meminjam korek saat itu ya. Dan kita di tempat Kang Anton kalau nggak salah. Iya, tempat Kang Anton waktu itu. Sekreton kitanya di sana waktu itu ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya? Saya agak lupa, 2008 apa 2009 gitu ya. Kisaran tahun-tahun segitu lah. Ya, kemudian ketika sudah berproses, pertama kali pentas mementaskan judul teater apa dan jadi apa gitu. Nah, ini yang sangat menarik ini, mungkin kalau saya bercerita juga ini agak lucu sebetulnya, Kang. Aduh. Ya Kang Adi juga sudah tahu, tapi saya ceritakan lagi nih untuk pemirsa CCN ini ya. Awalnya saya hanya terus ikut latihan di teater Wong Kita ya, terus mengamati teman-teman saya yang pentas, nonton teman-teman saya yang pentas gitu. Terus juga saya melakukan ya apa sajalah yang bisa saya lakukan buat bantu
pementasan gitu ya, masang lighting, masang kain lah, apa yang saya bisa lah gitu. Sambil saya mengamati kawan-kawan saya yang sudah mulai pentas nih gitu. Lama-kelamaan kan ya saya tertarik juga gitu Kang untuk pentas. Dan memang waktu itu kebetulan gitu ya Kang. Kebetulan sekali pementasan pertama saya itu adalah pementasan monolog gitu. Langsung monolog ya. Ini ternyata pementasan yang cukup sulit gitu ya. Tapi di situ entah kenapa mungkin karena saya waktu itu belum tahu ini teman-teman ya. Karena saya belum tahu bagaimana itu pementasan teater, belum pernah merasakan jadi wah saya sok-sok berani aja dulu lah gitu. Akhirnya saya coba, oke lah, ayolah saya siaplah pentas gitu waktu itu. Pertama kali pentas itu di Serang deh. Waktu itu ada parade monolog, namanya apa ya? Saya agak lupa itu. Anonimus kalau Iya, saya. dari Anonimus kalau nggak salah betul, Kang. Di mana? Di UIN ya, di UIN Banten ya, di UIN Banten waktu itu. Ya di situ saya melakukan pementasan awal gitu. Dan yang mungkin itu juga salah satu kebodohan saya karena belum pernah pentas teater tapi sudah coba pementasan dengan peran yang wah luar biasa ternyata itu gitu loh. Memainkan beberapa tokoh ya. Memainkan berapa tokoh di situ. Jadi ya itu hal yang memang jadi sebuah cerita dan makin memotivasi saya untuk bisa berteater akhirnya gitu tuh. Waktu itu saya mementaskan apa? Pementasan dengan judul Baiklah Aku Jatuh Cinta. Wah, asik. Baiklah, aku jatuh cinta. Iya, itu yang salah satu karya dari senior kita juga, Kang Ihwan Hadi Susanto. Dan saat itu pernah sempat nggak sama Mas Wawan ataupun teman-teman kita yang lainnya untuk suruh observasi? Karena kan berkaitan dengan cinta itu kan berat juga ya. Berat juga. Aktornya harus mengalami bagaimana Nah, cinta itu. itu dia, Kak. Dengan waktu yang saat itu memang kan mungkin sedikit bercerita nih, Kang ya. Waktu itu kan pementasannya awalnya bukan saya. Awalnya aktornya bukan saya gitu kan. Tapi ternyata si aktor ini tiba-tiba mengundurkan diri lah, tidak jadilah gitu. Akhirnya mau tidak mau karena kita juga nunggu-nunggu siapa nih teman-teman yang siap gitu ya, yang lainnya gitu. Ternyata nggak ada juga. Akhirnya ya itu nekat aja sih. Ya udah saya siap lah gitu. Dan itu pun observasinya akhirnya hanya sebentar gitu kan. Dalam kurun waktu berapa bulan ya waktu itu. Mungkin latihannya ya 1 atau 2 bulan gitu. Itu kan waktu yang cukup sempit juga lah untuk seorang yang baru di dunia teater lah gitu kan. Nggak cukup lah mungkin waktunya untuk observasi segala. Mungkin masih banyak yang kurang. Ya akhirnya memang disuruh juga sih untuk observasi, untuk coba cari literasinya tentang cinta, mendalami itu gitu. Ya akhirnya maksimalnya segitu dan memang waktu pementasan itu grogi juga sih gitu kan karena memang itu pementasan awal, saya belum tahu pementasan monolog itu seperti apa juga gitu. Walaupun saya nonton kan saya belum benar-benar tahu seluk-beluk teater waktu itu gitu kan. Hanya sekedar nonton dan oh monolog itu begini ya gitu. Tapi belum tahu nih sela-sela monolog itu harusnya seperti apa sih. Belum lebih mendalami lah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan bimbingan waktu itu ya Mas Wawan sendiri penulis naskah ini sebagai sutradaranya dan diproduseri oleh Kang Adi juga kebetulan ini. Diproduseri Kang Adi juga kan dilatih sama 2 mentor saya yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah walaupun awalnya setelah pementasan itu saat dievaluasi saya dapat hujatan, tapi di endingnya saya dapat sanjungan alhamdulillah gitu. Seperti itulah Kang proses di awal saya gitu. Untuk tokoh itu ada tokoh siapa aja nampaknya? Itu tokoh saya sudah agak lupa tapi rasanya itu ada 3 tokoh di situ. Ya. Yang menyatakan tentang cinta ya. Iya. Ada 2 sosok wanita dan 1 sosok pria kalau tidak salah di situ. Berarti pilihan ya? Pilihan. Dan ketika observasi itu tumbuh nggak romantisme observasi itu?
katakanlah kan dia namanya aktor kan harus observasi ya dengan Iya, tokoh betul. ini. Dan ketika membawakan tokoh yang pria tersebut dengan dua pilihan, kira-kira di luar panggung untuk melatih romantisme cinta itu pernah dilatih nggak secara spontan? Kalau secara spontan sih belum, Kak, Belum. waktu itu, Kak. Karena memang, eee, pemahaman saya tentang seni peran itu Hmm. belum terlalu mendalami Hmm. gitu, Kang, ya. Karena masih awal juga, Hmm. baru juga gitu. Jadi sedapat-dapatnya waktu Hmm. itu kan, Hmm. gitu kan. Ya saya mementaskan itu akhirnya hanya sekedar mementaskan gitu, Kang. Hmm. Untuk penjiwaannya saya rasa masih jauh lah saya dari Hmm. mana-mana gitu, Kang. Masih jauh, saya hanya, akhirnya, eee, ya modal nekat aja gitu, Kang, Hmm. modal nekat, ayolah insyaallah lah gitu, mudah-mudahan apa yang saya mainkan ini jadi pembelajaran, itu Hmm. saja sih awal itu, Kang. Hmm. Tidak berpikir seperti apa ya, pementasan saya pengen sukses, Hmm. pengen memang benar-benar bagus Hmm. menjadi seorang aktor, Hmm. tapi saya lebih ke pementasan ini harus jadi modal saya untuk saya lebih belajar gitu tuh, Hmm. Kak. Lebih belajar mengetahui tentang teater, karena Hmm. dari situ kan saya pasti dievaluasi nih gitu, Hmm. saya pasti mendapat evaluasi dari kawan-kawan, Hmm. dari pelatih-pelatih saya Hmm. gitu kan, dari yang menonton Hmm. bahkan gitu. Ya akhirnya itulah dari situlah saya mulai, oh ternyata bermain seni peran itu tidak mudah ya gitu ya, Hmm. karena harus melakukan observasi yang Hmm. benar-benar gitu kan, harus menjiwai Hmm. karakternya gitu. Hmm. Saat kita tidak menjiwai karakternya kan, akhirnya pementasan juga bakal terlihat, mungkin kalau kata orang sini camplang nantinya ya Camplang. gitu kan. Waduh, istimewa Nggak camplang. nggak nggak kelihatan menarik akhirnya gitu Hmm. tuh kan. Dan Cuman mungkin rasa doang kan ya? iya, Hmm. dan mungkin pementasan awal saya itu bagi yang menonton, ini sangat tidak menarik, Hmm. bahkan sampai ada senior kita di teater ya, Di almarhum Banten Abah ya? Dadi Hmm. gitu kan, mudah-mudahan beliau padang Hmm. kuburnya, beliau sampai mengatakan, "Wah ini judulnya seharusnya bukan Baiklah Aku Jatuh Cinta, Hmm. Baiklah Aku Mau Muntah." Karena saking tidak menunjukkan pementasan teater itu gitu kan, pementasan saya itu. Hmm. Tapi alhamdulillah dari situ mungkin itu jadi evaluasi untuk saya Hmm. gitu kan, memotivasi saya Hmm. juga untuk lebih belajar tentang Hmm. teater, itu Hmm. mungkin, Kak. Tapi akhirnya setelah kan aku juga sempat ngobrol lihat Mhm. perkembangan Kang Takin dengan posisi menol itu, ternyata buahnya adalah setelah pementasan itu tumbuh cinta di antara organisasi itu. Iya Iya, betul itu. Akhirnya ya berkelanjutan tuh. berkelanjutan, observasinya mungkin telat gitu kan, seharusnya observasinya seperti itu dulu gitu kan. Tapi ini setelah pementasan baru Hmm. observasi ini kayaknya, Hmm. lebih tepatnya begitu gitu kan. Hmm. Karena ya tadi masih ada rasa penasaran, Hmm. masih, wah saya mau coba lagi Hmm. lah gitu, Hmm. ada keinginan seperti Hmm. itu gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil ketika posisi kita, walaupun kita belum tahu, penting sekali untuk cinta dalam kenekatan ya. Karena Oh, kalau sudah orang nekat, itu dia akan mempelajari apapun dan tidak mengambil output yang negatif tapi positifnya. Saya the show must go on, penampilan harus terus tampil dan kita maksimal, hasilnya kita serahkan. Dan ternyata buahnya adalah observasi dari Baiklah Aku Jatuh Cinta, ternyata jatuh cintanya setelah selesai pentas itu. selesai pentas gitu kan. Dan terngiang-ngiang segala macam. Dan setelah itu eh, Kang Taking kan dari satu pementasan ke pementasan yang lain dengan posisi kalau nggak salah pernah nonton eh, Tuhan Tuhan apa tuh ya tentang blind itu ya Blind ya. blind kemudian juga ada juga di absurd juga ya Kang Taking Mhm. baca puisi dengan topengnya gitu segala macam. Nah Kang Taking apa yang bisa diambil dari posisi melatih kepekaan melatih teater itu dalam kehidupan nyata gitu dan karena posisi Kang Taking kan di teater kan 3 bulanan latihan pentas sekali 2 kali gitu dan nilai-nilai apa ini didapat ketika kita berproses itu gitu. Banyak sih, banyak hal yang didapat ya di teater ini. Salah satunya terutama sih gitu tuh, eee, yang saya dapat hasil dari berteater itu adalah saya bisa banyak memahami karakter gitu tuh, Kak. Mhm.
artinya apa ya, saat saya berhadapan dengan orang gitu, dengan lawan bicara, kadang karena mungkin seringnya melakukan observasi Mhm, sebelum melakukan pementasan, jadi saat ketemu dengan orang-orang yang mirip dengan, apa sih, karakter-karakter yang pernah kita observasi, itu mhm, kita lebih mudah mengimbanginya gitu, untuk mhm, jadi lawan bicaranya itu mhm, jadi lebih gampang mhm, gitu loh. Oh, orang ini mhm, karakternya seperti ini, berarti saya harus menjadi lawan bicara dia yang seperti ini gitu, mhm, supaya itu menarik mhm, pembicaraannya gitu. Di situlah saya mendapat pembelajaran-pembelajaran gitu. Ya itulah yang menjadi saya terbawa dalam mhm, kehidupan keseharian mhm, sekarang kan. Bahkan sampai sekarang saya di profesi wartawan sekarang saat ini mhm, gitu loh, itu ya terbawa itu Kang, mhm, masih masih ada lah, melekat mhm, lah bekas mhm, teaternya itu masih, mhm, "Oh iya, mhm, manfaat saya nih dulu mhm, latihan teater mhm, nih, observasi peran segala," mhm, gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah di profesi yang sekarang tidak banyak kesulitan gitu tuh mhm, Kang, untuk menjalankannya gitu, mhm, seperti itu. iya. Rencana-rencana secara ini penting sekali ya ketika kita, dunia panggung kemudian diaktualisasikan di dunia nyata, keterkaitan dengan keahlian apa yang kita dapat, minimal percaya diri akan tumbuh, keberanian untuk bertatap muka atau secara komunikasi juga terbangun, dan ini yang menarik adalah ketika Kakak yang sudah di posisi lagi puncak-puncaknya, ini pindah haluan dengan memposisikan diri adalah menjadi seorang wartawan saat itu ya? Iya betul, Dengan salah satu di media online, berita Cilegon Online, nggak mhm. apa kita sebut ya. Oh iya, boleh boleh. Artinya, apa, ini juga menarik karena Kang Tangen di beberapa lokasi dari media satu ke media yang lain segala macam kan, Mhm, tetap cari cari tolabul ilmiahnya itu tidak putus-putus gitu. Nah ketika beranjak ke, media online dengan media pers, itu ada kesulitan yang signifikan nggak? Artinya kita adaptasinya lama nggak gitu? Ketika kita basically-nya adalah orang teater ya. saat itu sih memang kesulitan sih pasti ada gitu Kang, cuma, tidak terlalu signifikan Mhm, banget karena mungkin ya tadi ya, pasti kalau teman-teman yang sudah terjun ke dunia seni peran, pasti sudah bakal memahami lah bagaimana memposisikan peran kita itu gitu mmm, loh. Saat kita pindah profesi pun pasti kita akan observasi terlebih dahulu tuh, karena sudah terbiasa mhm, berobservasi gitu Kang ya, mhm, saat di dunia teater saya biasa melakukan observasi untuk mendalami satu peran, dan saat di pekerjaan pun ternyata hal itu bermanfaat buat saya mmm, gitu tuh mhm, Kang. Jadi tidak mungkin tidak terlalu lama lah saya untuk mmm, bisa memahami tentang, bagaimana saya harus menjadi seorang wartawan gitu Kang. mmm, Karena tadi ada manfaat itulah dari mhm, teater itu, mhm, kita melakukan observasi mhm, peran gitu. mhm, Mungkin ya sebulan, 2 bulan pertama ya, saya pasti mengalami kesulitan lah, mmm, karena saya masih harus mengobservasi itu, mmm, masih harus mengamati, masih harus banyak mhm, belajar, mendalami penjiwaan, oh seorang wartawan itu seperti apa mmm, sih? Tapi ya itu alhamdulillahnya tidak menjadi hal yang sulit gitu mmm, buat saya, karena tadi sudah pernah bermain peran. mmm, Jadi memposisikannya akhirnya saya juga sekarang mmm. seolah sedang bermain peran nih, jadi wartawan. Sekarang perannya lagi jadi wartawan Jadi sekarang gitu, Kak. narasumber ya. Heeh, Ya, rencana Cinta Panas ini menarik ya, dengan posisi, basic dari teater kemudian, merambah ke dunia jurnalistik, jurnalis, wartawan di media online. Dan ketika memutuskan itu, kalau kita melihat sebuah naskah, ada naskahnya Putri Wijaya dengan judul Jepret, itu kan menceritakan tentang wartawan dengan bertubi-tubi percobaan, kebutuhan politik, kebutuhan keluarga, kebutuhan keredaksian segala macam. Dan Kantaken kan, sampai sekarang masih berperan itu ya, masih dan berperan situ. memposisikan diri biasanya kita nulis orang-orang teater itu selalu nulisnya paling, apa, drama, kemudian buatnya adalah puisi gitu, membuatnya adalah, prosa gitu, kemudian dialihkan ke berita gitu. Mhm, Ini ada kesulitan lagi apa enggak nih? Artinya memindahkan, frekuensi, waduh, suruh bikin berita kita harus ngeliput dulu segala macam, yang biasanya kita membuat cerita tuh ada yang fakta, ada yang fiktif gitu ya. mhm.
membuat puisi juga biasanya adalah ungkapan ekspresi jiwa kita saat itu, dialihkan 90 derajat ke fakta gitu di lapangan gitu. Dengan katakanlah notaben pakem-pakem penulisan jurnalis itu kayak gimana gitu. Mungkin rencang-rencang CCM juga akan, oh ternyata ada perbedaan ketika kita pindah frekuensi ini. Ya memang perbedaannya sih sangat signifikan ya, Hmm. kalau ke penulisannya gitu ya. Walaupun kita dulu di seni peran juga ya seringlah kita kan sering membacanya adalah naskah dokumentasan atau puisi, naskah-naskah prosa seperti itu. Begitu harus pindah ke profesi yang berbeda gitu jadi seorang wartawan itu kan memang harus menuliskan berita-berita yang fakta gitu tuh kan ya. Jadi ya disitulah saya memang harus belajar lagi tuh. Mungkin agak sulitnya adalah di terkait penulisannya gitu Kang ya. Saya harus belajar secara otodidak karena saya tidak memiliki basic jurnalistik tadi gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya masih dalam proses belajar gitu tuh Kang, masih dalam proses 10 tahun belajar. masih proses belajar ngomongnya. Padahal sudah punya kartu PPI dia. Masih dalam proses belajar kita Kang, karena kan ya banyak juga lah jenis-jenis penulisan di dunia jurnalistik itu Kang. Tidak hanya satu gaya penulisan saja gitu kan. Ada penulisan bagaimana kita membuat berita investigatif gitu kan, berita-berita peristiwa itu kan berbeda-beda cara penulisannya gitu. Dan itulah yang masih terus saya pelajari sampai sekarang gitu. Bagaimana saya itu membuat tulisan dalam bentuk berita yang informatif dan juga mudah dipahami gitu tuh Kang. Karena kan banyak kadang kita menulis terkait berita tapi nggak banyak juga dipahami gitu tuh. Karena kan seorang jurnalis yang baik kan adalah yang bisa membuat tulisan yang mudah dipahami oleh para pembacanya gitu kan. Bahkan anak SD pun seharusnya bisa memahami tulisan yang dia buat gitu kan. Itu jurnalis yang hebat tuh seperti itu gitu kan. Bukan hanya bikin tulisan yang hanya bisa dipahami kalangan tertentu saja, tidak gitu. Karena kan ini bentuknya informasi gitu. Informasi untuk publik gitu kan, edukasi untuk publik. Jadi ya harus bisa dipahami oleh semua kalangan gitu kan saat penulisan seperti itu. Ada nggak katakan posisi ketika berita keterkaitan dengan berita-berita tentang gaya penulisannya bentuknya adalah sastra misalkan, itu diperbolehkan nggak dalam jurnalistik? Diperbolehkan gitu kan, diperbolehkan. Mungkin gayanya itu kalau setahu saya gitu yang saya dapat pembelajaran dari senior-senior wartawan saya, itu biasanya kayak kalau penulisan-penulisan yang modelnya agak sedikit nyeni gitu ya, boleh dibilang agak sedikit nyeni itu tulisan-tulisan yang berbentuk naratif kronologis gitu kan. Naratif kronologis. Iya, jadi tulisan naratif kronologis ini itu biasanya menggambarkan peristiwanya benar-benar secara detail gitu Kang. Kayak ada peristiwa kebakaran, di situ kan ada orang berteriak, itu ditulisin gitu kan di situ. Orang berteriak, membawa ini gitu, ada suara raungan sirine mobil, pemadam kebakaran, itu digambarkan gitu Kang, di dalam tulisan berita kita gitu. Memvisualisasi kondisi keadaan saat itu dengan naratif gitu ya, Naratif, iya. cerita gitu ya. Cerita, bercerita lewat situ gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah berita juga gitu Kang. Tapi wartawan itu harus hadir saat kejadian itu. Hadir, harus hadir dan wartawan itu ya artinya kalau dalam sebuah peristiwa tidak boleh menulis hanya sekedar katanya-katanya saja, dia juga harus menyaksikan peristiwa itu gitu tuh. Bahkan kalau bisa ya dia harus merasakan peristiwa itu gitu. Iya, iya. Makanya wartawan boleh dibilang kalau ada bencana alam, orang lain kabur, wartawan malah mendekati bencananya gitu. Siap-siap Heeh. siaga untuk memberitakan itu ya. Iya, betul gitu. Berarti wartawan itu salah satu profesi ya, Salah satu dan profesi, dilindungi oleh undang-undang gitu. betul. Tapi ada beberapa yang ketika melihat wartawan itu, masyarakat ataupun para pejabat ketika ada wartawan itu malah
padahal kita sudah apa, sudah dilindungi oleh undang-undang profesi itu, Mhm. tapi mereka tidak ingin memberikan statement dan juga malah pergi gitu. Itu Mhm. tanggapannya gimana Kak? Ya terkait hal itu sih sebetulnya kembali ke personal wartawannya Mmm, sih gitu kan. Kalau dia memang menjalankan tugasnya secara profesional dan sudah berdasarkan dengan, undang-undang dan dia juga sudah memahami tentang konteks, seorang wartawan itu mhm, harus seperti apa gitu kan, itu pasti, apa ya, pejabat ataupun narasumber kita itu ya jarang sih yang mmm, menolak seperti itu, Kang, ya. mmm, Tapi mungkin karena komunikasi kitanya dan mmm, juga memang pribadi kitanya kurang disenangi, ya pasti aja gitu, Kang. mhm, Pejabat ataupun, narasumber itu kadang ya enggan lah untuk bertemu kita, karena mmm, mungkin pertama ya tadi belum kenal juga mmm, mungkin bisa jadi seperti itu kan, atau ya mungkin memang, eee, figur kita sendiri atau karakter kita sendiri kurang disenangi gitu kan. mmm, Dan memang pejabat ataupun narasumber juga punya hak untuk mmm, menolak gitu kan. mmm, Jadi ya nggak masalah kalau pejabat ataupun narasumber kita menolak, kita sebagai wartawan tidak mmm, mau diwawancara oleh mmm, kita gitu kan. Padahal kita sudah menunjukkan ID card ataupun yang lainnya lah gitu ya mmm, untuk syarat-syarat untuk wartawan. Ya itu tidak masalah sih karena mereka juga punya hak mmm, memang untuk menolak itu, mmm. gitu. Ini kan biasanya, trust itu tidak lepas dari sebuah organisasi apapun yang kita lihat, apa yang kita dapat itu, kalau kenapa Kang Dakin itu, berperannya dalam kehidupan nyata itu adalah seorang wartawan? Apakah ada, senior-senior yang dia berawal dari kesenian kemudian jadi wartawan? Apakah melihat dari, proses senior-senior yang lain menjadi karyawan itu tidak harus dari posisi akademis ya? Mmm, Karena ada beberapa orang-orang kuliah yang jurusannya malah setelah lulus tidak ingin di wilayah jurnalistik, tapi Kang Dakin menjadikan profesi itu apakah melihat dari senior-senior dulu atau bagaimana? sebetulnya kalau terjun ke dunia jurnalis ini secara tidak sengaja juga sih Kang, Mmm, gitu. Awalnya karena saya mencari-cari profesi-profesi yang mungkin paslah dengan passion mhm, saya gitu, karena saya sendiri mungkin kalau yang saya rasakan gitu, saya itu nggak betah gitu Kang, kalau mmm, harus bekerja di satu lingkup tempat yang itu-itu saja gitu mmm, Kang, dan monoton hanya mmm, di belakang meja saja mmm, gitu. Akhirnya saya terus mencari gitu kan, saya juga pindah-pindah nih Kang, mmm, kerja dengan mmm, profesi inilah, mmm, sampai akhirnya ya ketemu dengan profesi jurnalis ini, oh kok rasanya cocok ya. Karena saya sendiri orangnya seneng ketemu dengan orang-orang mmm, baru gitu, Kang. mmm, Seneng juga ngobrol tentang hal-hal yang baru. Saya mmm, juga seneng belajar lah gitu, Kang. mmm, Jadi di profesi wartawan ini, saya juga kadang kala dapet pelajaran-pelajaran baru dari narasumber nih gitu, Kang. mmm, Saling bertukar ilmu, saling bertukar pikiran dengan mhm, mereka. Dan itu membuat saya tertarik dengan profesi ini, mmm, makin tertarik gitu, Kang. Wah, saya harus mendalami ini, mungkin ini passion saya ini di sini gitu tuh. mhm, Untuk ketemu orang, untuk terus saya bisa belajar gitu mmm, kan. Mungkin di situlah awal ketertarikan saya gitu tuh, mmm, Kang. mhm. Ya, rencana-rencana Cilegon Corners ternyata proses itu tidak membuahkan hasil ya? Dengan kalau nggak salah Kantakin tuh sebelum di media online BC itu ada di komunitas dulu ya? Ada di komunitas. Komunitas bisa ceritakan nggak Kak, Cilegon Corners proses, dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu? Mungkin singkat saja, Kang, ya Iya, berceritanya. Mungkin saya begitu, eee, awal begitu lulus sekolah, lulus SMA nih, kebetulan saya SMA atau SMK? SMK SMK ya? SMK ya. Kebetulan saya terakhir di SMK itu jurusannya kimia industri. Kimia industri. Yang mungkin kalau orang SMK kan bakal berpikirnya adalah, saya harus begitu saya lulus sekolah, saya harus bekerja di industri gitu kan. Mmm, Itu kan yang
pikiran benernya kan itu gitu kan Hmm. ya. Tapi ya saya memiliki pemikiran yang salah gitu kan. Hmm. Karena Salah di jam yang benar. karena saya memang kok saya nggak tertarik ya untuk melamar ke industri gitu, untuk Hmm. bekerja melamar ke industri. Bahkan saya awal saya bekerja itu, saya pernah ikut dengan paman saya jadi supplier gitu tuh, Kang. Oh, ngirim barang. Ngirim barang gitu ke industri gitu. Tapi ya itu nggak bertahan lama juga, akhirnya saya keluar. Begitu keluar saya coba gabung-gabung ke komunitas, ketemu komunitas teater Wong Kita inilah Hmm. gitu. Dari teater Wong Kita ini saya juga belajar di situ, eee, dan saya juga sempat bekerja, pernah apa ya, jadi, eee, ngajar privat ya, Hmm. pernah sempat itu juga ngajar privat gitu kan, dari Ngelatih teater situ. itu ya. Latih teater gitu ya, itu saya jalanin dan mungkin dari situ, oh saya coba cari pekerjaan lain lah Hmm. sampai memang awalnya saya di dunia jurnalis itu, terpengaruhnya adalah saat waktu itu saya bergabung dengan, eee, komunitas yang kemudian membentuk suatu tabloid gitu tuh, Hmm. Kang. Nah, disitulah awal mula saya Hmm. coba mempelajari tentang jurnalistik Hmm. gitu. Tabloid yang udah lama lah gitu, Kang, Mhm. ya. Hampir, 1 atau 2 tahun lah gitu Mmm. belajar di situ terkait penulisan gitu kan. Walaupun saya belum terjun langsung waktu itu untuk menjadi seorang wartawan itu Mmm. bagaimana, tapi saya mempelajari terkait penulisan itu bagaimana sih penulisan berita gitu. Kalau nggak salah saat itu Pemret ya? Nah, saat itu tiba-tiba langsung jadi pemret, padahal Oh. itu hal yang salah seharusnya gitu kan. Saya tidak berproses dari bawahnya gitu. Tapi ya dari situ itu saya mulailah, oh saya memahami itu gitu kan. Makanya begitu saya terjun ke dunia jurnalis itu, kalau terjun ke dunia jurnalis secara Mmm. betulnya gitu Kang, saya itu tahun 2014 kalau nggak salah ya, 14 14 apa 15 saya agak lupa sih gitu. Dan memang dari situlah saya mulai tuh, sampai akhirnya ya alhamdulillah sedikitnya sekarang memahami tentang Mmm. jurnalistik gitu Mmm. Kang, bagaimana menjalani Mmm. profesi jadi wartawan ini Mmm. dan itu ya mungkin buat saya itu hal yang mengasihkan gitu Mmm. Kang, untuk jadi seorang wartawan gitu. Mmm. Mmm. Ya kalau ada 2 pilihan misalnya katakan, posisinya adalah lebih prefer mana? Jadi aktor atau jadi wartawan? Untuk saat ini mungkin jadi wartawan, Jadi wartawan jadi wartawan. karena beda ya? Karena ada hal yang berbeda Ada Kang. yang berbeda ya? Kalau di aktor kita memang banyak, eee, belajar tentang karakter gitu Mmm. Kang. Tapi di dunia jurnalis ini kita banyak belajar tentang bagaimana cara komunikasi dan membangun jaringan gitu. Mmm. Jaringan, luar biasa jaringan. Ya cerita Monoton ini menarik ya, ketika ada pilihan proses segala macam akhirnya membentuklah sebuah, watak, sebuah kepribadian yang tangguh dan berawal dari bawah kemudian ke atas dan ketika sudah ke atasnya ketahuanlah karakter-karakter yang punya value, yang punya nilai. Orang ketika sudah punya value, punya nilai itu kan katakanlah bayarannya mahal gitu dan akses untuk di wartawan ini kan lebih cepat dibandingkan jadi aktor gitu kan. Atau katakanlah dengan profesi yang lain kalau ketika ketemu dengan, eee, orang-orang penting segala macam, "Dari mana?" "Saya aktor teater." Mhm. Kayaknya nggak bisa tuh masuk tuh. Iya iya, Tapi betul ketika, betul. "Dari mana?" "Saya wartawan dari media bla bla bla," gitu. Heeh. "Oh ya, tunggu ya," katanya. Responnya itu akan berbeda jauh ya atau bagaimana? Sebetulnya berbeda jauh juga enggak sih, Kang, ya. Jadi ya kembali lagi kepada pribadi kitanya sih, Mmm. Kang. Kita bisa menjadi pribadi yang baik atau tidak di Mmm. mata narasumber Mmm. ataupun ya di mata para Mmm. pejabat gitu ya. Mungkin seorang aktor juga kalau dia punya komunikasi yang bagus Mmm. dengan, eee, pejabat-pejabat juga Mmm. mungkin bisa melebihi Mmm. wartawan gitu tuh, Mmm. Kang. Jadi kalau hal-hal seperti itu sih saya rasa
itu kembali ke pribadinya Mhm. masing-masing gitu kan. Mhm. Bagaimana cara kita berkomunikasi, karena ada juga wartawan yang mungkin katanya sudah lama tapi ya, komunikasinya kurang baik Mhm. gitu tuh, Kang. Jadi ya ada saja gitu yang mereka, para pejabat atau narasumber juga nggak mau nerima gitu. Mhm. Dan terakhir, 2 pertanyaan terakhir nih. Artinya yang pertama itu dilema-dilema dengan posisi digitalisasi seorang wartawan, Kang Takin ini melihat perkembangan media sosial tinggi, kemudian jurnalisme pelajar, jurnalisme, plat A, plat B misalkan gitu Mmm, ya. Itu tantangan ke depan sebagai wartawan, tantangannya sebagaimana besarkah? Dan bagaimana mengatasi kita dengan arus informasi yang kita nggak tahu dari sumbernya di mana gitu? iya memang ini salah satu tantangan besar Kang ya, Mhm. buat teman-teman yang terjun di profesi jurnalis ini Kang. Dengan perkembangan digitalisasi saat ini, dengan, eee, masifnya perkembangan Mhm. teknologi gitu kan, itu kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi itu ya, itu bakal tertinggal kita gitu Mmm. kan. Kalau hanya sekedar kita bisa menulis saja itu tidak cukup untuk saat ini gitu kan. Mmm. Jadi seorang wartawan saat ini itu bukan hanya harus sekedar bisa menulis gitu Mmm. tuh. Mereka harus benar-benar bisa, apa artinya, berkolaborasi dengan perkembangan teknologi yang ada gitu kan, memanfaatkan teknologi bahkan gitu kan. Ini jangan sampai kita yang tergerus, arus Mmm. informasi kita bahkan tergerus dengan perkembangan teknologi, nantinya kan profesi kita sendiri gitu loh, Mmm. yang akan tergerus oleh itu gitu. Mmm. Makanya wartawan juga dituntutnya harus cerdas gitu, Mmm. cerdas mengamati kondisi yang ada Mmm. saat ini gitu. Dengan perkembangan teknologi ini berarti kita harus bisa menyuguhkan satu hal yang, menarik juga gitu, Mmm. Kang. Menarik juga dan bahkan mengikuti perkembangan teknologinya. Mmm. Saat ini tantangannya memang sangat besar sekali ya, karena dengan perkembangan teknologi juga sekarang ini makin berkembang nih, Mmm. makin pesat juga pertumbuhan, perusahaan-perusahaan pers yang ada nih Mmm. gitu. Dari perusahaan pers yang ada ini kan melahirkan banyak Mmm. wartawan-wartawan juga nih gitu. Mmm. Jadi ya disitulah tantangan seorang wartawan tuh, kalau dia tidak bisa mengikuti perkembangan itu ya dia sendiri yang akan tersingkir gitu kan. Mmm. Artinya harus ada metode kolaborasi pendekatan-pendekatan yang, berbeda dari konvensional ya, Iya dengan betul. digitalisasi yang sekarang gencar-gencarnya dari pemerintah ataupun masyarakat, menerima sumber itu harus dipilah-pilah dengan bentuk, kolaborasi dengan pihak-pihak yang tertentu, "Ini bener nggak ini bener nggak?" Mhm, Gitu. Nah, kan tadi pertanyaan terakhir nih, kan kan tadi ini kan berawal dari teater, kemudian aktor lah gitu, kemudian jadi, wartawan dan apa ya yang perlu disampaikan ke, teman-teman CCM dengan memposisikan diri, kalau misalkan jadi aktor bagaimana gitu seharusnya dan jadi wartawan itu bagaimana? Karena sekarang-sekarang kan di teater itu dengan posisi 20 tahun, mendidik edukasi dengan seni peran, seni panggung, seni kolaborasi, itu kan butuh waktu yang panjang dan apa yang dilihat dari Kang Takin dengan posisi seorang aktor bukan hanya dari wong kita, tapi juga semua, eee, se-Indonesia ada beberapa aktor-aktor muda dan juga wartawan-wartawan muda, apa yang perlu disampaikan agar bisa menjadi orang yang istiqomah? eee, intinya sih memang kita itu jangan takut untuk mencoba gitu tuh, Mmm. Kak. Jangan pernah takut untuk mencoba, tadi itulah, ya apa yang kita pikirkan itu ya harus kita lakukan gitu, Kang. Mmm. Modal nekat ajalah dulu gitu, Mmm. Kang. Nekat, masalah bisa atau tidak kan semua tergantung dengan kemauan Mmm. kita gitu. Artinya kemampuan itu kan bisa diasah Mmm. kalau kita punya kemauan gitu tuh, Mmm. Kak.
Jadi Kemampuan itu bisa diasah kalau punya kalau kemauan. punya kemauan, Caption hari ini. karena Iya iya. tanpa adanya kemauan pasti kita sudah tidak akan punya kemampuan gitu tuh. Oh, Karena awalnya saja sudah tidak mau, hmm, artinya alam bawah sadar kita saja sudah memblokir itu gitu hmm, kan. Wah, saya nggak mau lah, saya hmm, nggak bisa ah. hmm, Ya sudah, tidak akan bisa gitu. hmm, Tapi saat kita punya kemauan, itu pasti kita akan mengasah kemampuan hmm, kita. hmm, Dan dari punya kemauan itu kan otomatis kita juga pasti mau terus belajar gitu. hmm, hmm, Dan ya jangan pernah lelah lah untuk belajar gitu loh. hmm, Eh, apapun profesi kalian, apapun yang sedang kalian jalani, ya terus coba untuk belajar. Jangan merasa sudah bisa, ya sudah berhenti gitu loh. Sampai kapanpun ya harus terus belajar lah. Belajar itu kan bukan hanya dari orang yang lebih tua saja. Dari orang yang lebih muda dari kita pun kita bisa belajar gitu. hmm, Karena mungkin mereka punya keilmuan yang lebih daripada kita gitu. iya, Artinya jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar lah. hmm. Mau pasti ada kemampuan. Kalau nggak mau, nggak bakal ada kemampuan. Iya, betul. Dan coba, kalau sudah mencoba, diistiqomahin dan dilanjutkan terus untuk Untuk terus jenjang belajar gitu. belajar gitu. Karena orang kalau misalkan sudah coba, kayaknya nggak enak nih, udahlah tinggal gitu. Tapi kalau sudah dicoba, oh enak nih, lanjut terus. Nah, karena mungkin sukses terus di kewartawanannya dan terima kasih atas hadir di ruang sederhana di Cecen ini. Siap, siap, Kang. Walaupun ini obrolan-obrolan yang improvisasi, tapi yang pasti obrolan-obrolan ini bukan ngalor ngidul dan mohon maaf apabila ada kekurangan segala macam. Dan saya Ahdi Zulf Amri dengan Zainal Mutakin atau biasa dipanggil Takin lah. ya kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di episode yang selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.